Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, kali ini Aki sudah berada di depan Jogja Department Store di Jalan R.E. Marta Dinata dari arah barat. Kali ini Aki akan menyusuri Jalan Kenangan. Kita akan belok kiri di depan ke Gang Ajit 1. Jadi pada tahun 1977 Aki bersama keluarga tinggal di kawasan ini. Jadi saat pindah itu Aki kelas 2 SMP. Dan kurang lebih tinggal di sini sampai tahun 2015. Di depan kita akan belok ke arah kanan. Jadi di kawasan Gang Ajit ini banyak teman-teman Aki semasa masih sekolah, baik saat masih duduk di bangku SMP ataupun di bangku SMA. Di depan kita akan belok kiri. Jika lurus terus tembus ke Jalan Insinyur Haji Juanda depan SMA 4 ataupun gedung DPRD Kota Sukabumi. Di sini adalah Masjid Jamiah yang sebelah kiri. Kita akan terus ke depan tembus ke Jalan Samsudin SH. Di seberang ada dua rumah yang masih bergaya kolonial dan kelihatannya masih kokoh. Kita akan ke kanan, sobat. Di depan sebelah kiri adalah gedung wali kota. Kita akan masuk ke Jalan Insinyur Haji Juanda. Dan kawasan ini pernah Aki ceritakan populer di kawasan maksudnya di kalangan anak muda dan sering disebut kawasan Dago. Karena di sini ada beberapa sekolah SMP 1, SMP 2, SMA 4, kemudian ada perguruan Mardiwana. Jadi di sini boleh dibilang kawasan pendidikan. Hanya satu saja gedung DPRD yang rencananya akan dipindah. Saat ini masih menempati di jalan ini. Kita akan putar balik ke arah kanan. Di sebelah kiri ada perguruan BPK Penabur. Kita tetap berada di Jalan Samsudin SH. Sebelah kiri barusan ada Purimas dan sebelah kanan ada McDonald. Nah, di depan kanan yang sepeda motor ini akan belok ke Gang Ajit yang tadi. Kita akan lurus terus. Di sebelah kiri ada kantor pos cabang pembantu. Nah, di sini juga di pertigaan ada toko ABC yang kurang lebih usianya juga sudah setengah abad. Jadi masih setia menjual alat tulis, mainan dan sebagainya. Kita mengitari ataupun berada di sebelah selatan Tugu Adipura. Di seberang sana adalah lapangan Merdeka dan ada gedung sport centernya. Ini adalah
Jalan Perintis Kemerdekaan. Nah, di sebelah kanan di sini juga ada toko Tasik yang kurang lebih berusia 50 tahunan juga. Setia menjual seragam sekolah, seragam PNS, Polri, TNI, Pramuka, dan sebagainya. Kita berada di depan alun-alun dan Masjid Agung Kota Sukabumi. Kita akan mengambil jalan ke kanan karena ke arah kiri tidak boleh satu arah. Di seberang ke arah kiri itu adalah Jalan Julius Usman. Dulu di situ ada kantor pemadam kebakaran yang mana pada tahun 70-an itu memasang televisi umum masih hitam putih di luar. Jadi kalau Aki pada saat itu ingin nonton TV bersama teman-teman biasanya ke situ. Karena di era tahun 70-an televisi itu masih menjadi barang mewah. Aki sendiri juga baru punya televisi hitam putih tahun 75. Ini kita masuk ke Jalan Kaum Kidul. Di sini pun ada teman Aki juga saat masih SMP. Di depan adalah Jalan Ratu Bakri dan kita akan belok ke arah kanan. Jadi pada saat Aki masih kecil tahun 70-an di sini belum ada kios-kios untuk pertokoan ataupun pasar. Jadi masih asri. Nah, di sekitar sini dulu kakek dan nenek dari ibu tinggal. Jadi Aki pun sering menginap di sini saat SD, SMP. Karena banyak teman-teman saat SD dan SMP yang juga bermukim di sekitar sini. Sebelah kanan adalah Lembaga Pemasyarakatan Kota Sukabumi. Nah, di depan yang sudah berdiri gedung dulunya adalah tanah kosong, ya ada tanda panah. Dulu saat Aki masih SD, kita sering menggunakannya menjadi lapangan bola. Kita lanjut masih di Jalan Ratu Bakri. Kita akan ke kiri dulu ke Jalan Arif Rahman Hakim. Saat Aki kecil di sini sering terjadi kecelakaan terutama delman dan becak karena jalannya menurun dan licin. Jadi aspalnya belum semulus saat ini. Jadi Aki tahun 1963 sampai 1975 tinggal di sini. Kita akan ke kiri masuk ke Gang Haji Sidik. Di sini juga Aki punya banyak keluarga dan juga teman-teman masa kecil saat masih SD. Kita ke kiri. Ada cerita lucu juga kalau diingat-ingat sekarang. Di sini Aki dulu pernah nonton TV lewat pagar, jadi ngintip di rumah orang bersama teman-teman. Karena mungkin kita berisik, akhirnya gordennya ditutup. Jadi saat itu terasa sangat sedih ketika kita ingin nonton TV dan di rumah belum ada televisi. Kita kembali lagi ke Jalan Tubakri. Kita juga sama akan kembali ke Jalan Arif Rahman Hakim lagi. Menyambung tadi kecelakaan yang sering terjadi di turunan Jalan Arif Rahman Hakim ini. Dulu kalau delman biasanya kudanya yang sering terpleset karena dia memakai ladam yang dari besi, jalannya licin. Kemudian kalau beca sering tidak
kuat ataupun remnya blong dan sering menabrak juga. Nah, sebelah kanan ini dulu Nini pernah tinggal di kawasan sini saat SD. Nini dan keluarganya pindah ke desa Cisande, kecamatan ataupun kampung Cikukulu. Ini di sebelah kanan dekat Hotel Jasara Harja ada gang. Dulu Aki masih ingat sering nyewa komik di situ, dan komik yang Aki sukai adalah komik silat, cerita Mandala, Siluman Sungai Ular, dan Si Bota dari Gua Hantu. Kemudian tadi juga di depannya ataupun di setelah gang tersebut ada juga penjual layang-layang dan benang gelasan yang cukup dikenal di kawasan Sukabumi. Kita akan belok ataupun menembus melalui X lahan terminal bis yang lama. Jadi kita bahasanya potong kompas untuk menyingkat waktu biar tidak keliling. Kita nunggu dulu karena jalan cukup ramai. Nah, ini dulu di tahun 70-an difungsikan sebagai terminal bis antar kota dalam provinsi dan juga bis maksudnya bis antar kota, antar provinsi juga. Nah, kita sudah memasuki Jalan Sudirman. Kita akan ke Jalan Sriwijaya lagi. Kita belok kanan. Jadi di sini pun salah satu tempat Aki main dari SD dan SMP. Kita nanti akan berbelok ke Gang Sriwijaya 5. Nah, di depan ini kita belok. Ada bangunan terjun irigasi sebelah kanan. Dulu saat kecil ini kelihatannya sepertinya dalam sekali. Terus waktu awal-awal Aki dan ayah Aki dan ibu Aki menikah, pernah tinggal di sini dengan pamannya, dan konon Aki sering dimandikan di saluran irigasi di sebelah kanan. Dulu mungkin airnya masih bersih. Jadi ayah Aki itu berasal dari Palembang, ikut sama pamannya yang juga berasal dari Palembang, dan ibu Aki dari Cianjur. Jalan di depan akan tembus ke Jalan Bayangkara. Selanjutnya, karena saat itu teknologi belum maju, Aki belum punya HP canggih, jadi Aki akan cerita berdasarkan foto-foto saja. Jadi sobat-sobat bisa menikmatinya sambil membaca narasi yang Aki ketik di foto tersebut. Jadi intinya Aki di Bandung dari 1982 sampai 1988, kemudian di Bali 1988 sampai akhir tahun 2005, dan Aki kembali ke Sukabumi awal tahun 2006, tetapi kerjanya di Cianjur. Aki mengakhiri karir di Cianjur tahun 2021 setelah mengabdi 32 tahun. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.